lo pernah ngerasa kayak, gue kok bodoh banget ya? Gue kok gak bisa ini ya? Gue kok gak bisa itu ya? Atau mungkin lo ngerasa bahwa apapun yang lo lakuin itu gak bakal berguna, dan lo sampai nyalahin diri lo sendiri. Bahkan mungkin ada yang sampai nyalahin orang tua, nyalahin Tuhan, ngelakuin self-harm, atau bahkan sampai memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Menariknya, ketika lo udah nganggep bahwa semua hal yang lo lakuin itu menurut lo salah, atau lo menganggap bahwa diri lo itu negatif, secara sadar atau nggak sadar, itu artinya lo membangun konsep diri atau self-concept yang negatif. Dan kalau self-concept lo udah buruk atau negatif, maka akan cenderung banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Ngomong-ngomong tentang self-concept, emang self-concept itu apa sih? Emang self-concept itu penting ya? Self-concept adalah pandangan atau sikap lo terhadap diri lo sendiri. Contohnya, misal lo punya pandangan terhadap diri lo bahwa lo itu pinter, lo itu orangnya bertanggung jawab, atau mungkin sebaliknya, lo punya pandangan bahwa lo itu orangnya ceroboh, bodoh, gak berharga, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya self-concept itu merupakan aspek penting dari kepribadian lo yang bakal memengaruhi banyak hal di hidup lo. Emang kayak gimana? Makanya di video ini gue bakal ngejelasin tentang gimana self-concept bisa terbentuk dan gimana caranya untuk mengembangkan self-concept lo menjadi positif. Tapi sebelum itu, mendingan lo subscribe dulu channel ini dan nyalain loncengnya supaya lo gak ketinggalan video selanjutnya dari 1%. Balik lagi ke pertanyaan awal, gimana sih self-concept kita itu terbentuk? Self-concept itu merupakan proses yang berkelanjutan dalam hidup manusia. Jadi gak tiba-tiba ketika lo lahir nih, lo langsung punya konsep diri. Karena ini adalah proses yang terus berjalan seiring lo menua. Konsep diri itu munculnya bertahap seiring dengan kemampuan untuk memahami sesuatu pas di periode awal kehidupan. Nah, seiring bertambahnya usia, konsep diri ini juga banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Hal inilah yang bakal gue bahas sekarang. Apa aja sih yang sebenarnya ngaruh ke pembentukan self-concept? Pertama, orang tua. Kenapa orang tua? Ya karena orang tua merupakan kontak sosial yang ada dari paling awal, dan biasanya cukup lama berinteraksi dengan kita sejak kecil. Makanya faktor orang tua tuh bisa jadi besar banget dan sangat mempengaruhi self-concept lo. Oleh karena itu, banyak banget ahli yang bilang kalau pola asuh orang tua itu bakal ngaruh banyak ke diri kita. Salah satu penyebab seorang anak memiliki konsep diri negatif adalah karena orang tuanya itu gak ngedidik anaknya dengan cukup baik. Yang kedua, setelah orang tua adalah teman sebaya. Mungkin lo pernah dengar istilah bahwa 5 orang terdekat lo itu akan membentuk siapa diri lo. Well, istilah ini tuh ada benernya. Karena kita, terutama yang sedang ada di masa remaja sampai dengan dewasa, itu bakal banyak banget berinteraksi dan berkembang bersama teman sebaya kita. Akhirnya kita bakal mengadopsi sifat-sifat yang dimiliki oleh teman-teman kita. Dalam agama juga ada perkataan gini. Gue lupa sih gimana aslinya, tapi intinya kayak gini. Kalau teman kita adalah tukang jual parfum, maka secara gak langsung kita juga akan ketularan wanginya, atau at least jadi nyium wangi parfumnya. Tapi kalau teman kita adalah seorang pandai besi, maka ada kemungkinan baju kita juga akan kebakar gitu. Dan kita bakal mendapatkan bau tidak sedap, meskipun pasti nanti bakal dapat pengetahuan juga tentang gimana cara jadi pandai besi. Intinya ya, teman kita itu bakal ngebentuk pemikiran, sikap, dan perilaku kita, yang pada akhirnya akan memengaruhi pandangan kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap dunia. Yang ketiga adalah lingkungan dan masyarakat tempat kita tinggal. Masyarakat juga memegang peranan penting dalam pembentukan self-concept seseorang. Contohnya, kalau kita tinggal di negara di luar Indonesia, misalnya di Amerika gitu, kemungkinan pandangan masyarakatnya akan berbeda cukup jauh dengan di Indonesia. Kalau di Amerika, mungkin masyarakatnya ya cukup individualis, jadinya nggak terlalu peduli dengan omongan orang. Tapi kalau di sini bisa jadi bisik-bisik tetangga itu ngaruh banget ke diri kita, yang akhirnya mungkin bakal jadi ngaruh ke pandangan diri kita juga. Misal, kalau di Amerika mungkin orang jalan sendiri ke mall, ngopi sendiri, dan nonton bioskop sendiri itu dianggap normal. Tapi mungkin di Indo cuman sedikit yang pede untuk ngelakuin semua hal itu sendiri. Ya gak bisa digeneralisir juga sih, karena emang ada yang berani kayak gitu di Indonesia. Tapi perlu kita akui bahwa pandangan-pandangan yang ada di masyarakat ini secara langsung ataupun gak langsung itu ngaruh ke self-concept kita. Jadinya ya pada akhirnya ngaruh ke perilaku dan pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, itu kan beberapa faktor yang mempengaruhi self-concept kita. Terus kira-kira gimana nih cara ngebangun self-concept yang sehat dan positif? Pertama, lo harus tahu diri lo itu orang yang kayak gimana. Lo pernah dengar gak istilah ini? Know yourself. Nah, istilah tersebut adalah istilah terkenal yang pernah diucapkan oleh berbagai filsuf keren dari zaman Yunani sampai zaman filsafat modern, yang relate banget kalau kita lagi mempelajari tentang self-concept. Dulu, ketika para pemikir-pemikir nih, filsuf-filsuf di zaman Yunani itu lagi pengen mencari kebenaran tentang sesuatu, pasti aja ada yang selalu ngomong gini, sebelum mencari kebenaran, kita itu harus mengenali diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena pada hakikatnya, orang itu bisa jadi harus kenal dulu dengan diri mereka sebelum mereka mencari kebenaran yang ada di
luar diri mereka. Menurut gua, kalimat itu sebenarnya merupakan perintah yang sangat bermakna, apalagi buat orang-orang yang sedang melakukan perbaikan diri. Karena gini, perbaikan diri itu baru akan berjalan ketika lo udah memaknai arti kata know yourself itu. Ya simpelnya sih gini, gimana lo bisa menilai diri lo kalau lo sendiri gak pernah nyari tahu tentang diri lo itu kayak gimana? Makanya penting banget untuk tahu 100% diri lo itu kayak gimana. Ini adalah alasan kenapa 1% punya banyak banget video di playlist self-awareness. Karena self-awareness ini sepenting itu. Bayangin aja, selama ini kita tuh dicekokin banyak hal oleh lingkungan kita. Dari teman kita, dari orang tua, masyarakat, media, dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi kita sendiri juga masih bingung. Identitas kita tuh emangnya yang mana sih? Gue tuh yang kayak gimana sih orangnya? Dan gak jarang, yang terjadi karena krisis identitas ini adalah banyak orang yang menjalani hidupnya itu bukan karena kehendak dia sendiri. Jadi karena nggak tahu diri dia tuh maunya apa, akhirnya ya udah ngikutin aja apa kata pengaruh dari luar, apa kata orang tua, apa kata temen, apa kata masyarakat, ditelanlah mentah-mentah dan dilakuin mentah-mentah tanpa dilihat esensinya dan tanpa memperhatikan diri sendiri. Gue gak bilang kalau misalnya ngikutin orang tua itu salah atau bener ya. Ini tergantung konteksnya banget. Tapi gini, kalau misalnya lo masuk jurusan tertentu, lo kerja di bidang tertentu, dan lo menjalani hidup lo dengan cara tertentu, itu alasannya bukan karena kehendak lo sendiri, tapi karena kehendak orang lain, meskipun itu orang tua lo ya, dan ini bikin lo gak nyaman, ini adalah tanda-tanda penting bahwa jangan-jangan lo belum tahu nih 100% diri lo itu yang kayak gimana. Dan kalau hal ini didiemin terus, ini bisa jadi toksik buat lo. Gue banyak banget dengar kasus di mana orang tua itu maksa anaknya untuk nikah, untuk masuk jurusan tertentu, untuk kerja di bidang tertentu, sampai akhirnya anaknya gak kuat, krisis identitas gitu, dan jadinya kayak yang gue bilang di awal, entah ngelakuin self-harm, bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri. Nah, jadi kalau lo masih bingung dengan diri lo sendiri, gue saranin sih lo mulai evaluasi diri dan coba untuk take a step back dari kegiatan lo dan lo mulai kenali diri lo sendiri gitu ya. Jadi coba mengenali diri lo sendiri. Kedua, setelah lo mengenali diri lo perlu untuk menerima kekurangan dan kelebihan diri lo. Jadi, lo harus menerima diri lo itu apa adanya. Gue tadi udah ngejelasin bahwa self-concept itu dipengaruhi oleh hal-hal kayak keluarga, temen, dan lingkungan. Dan mungkin ada beberapa dari lo yang langsung, wah gue kayak gini gara-gara keluarga gue gitu. Jadi nyalahin keluarga, nyalahin temen, lingkungan, dan kondisi yang kayaknya gak bisa lo ubah. Tapi pada dasarnya, kan hal itu tuh gak bisa kita kontrol gitu. Makanya dibandingkan nyalahin keadaan, lo perlu untuk mengikhlaskan masa lalu lo. Dan lo perlu juga untuk mengikhlaskan hal-hal yang udah terjadi sama lo. Jangan sampai lo stuck di masa lalu dan kayak ya udah jadinya nyalahin keadaan gitu. Ingatlah bahwa lo itu bisa berkembang, lo itu berdaya. Dan ini adalah poin ketiga. Lo harus sadar bahwa diri lo itu bisa berkembang. Sadari bahwa lo itu punya potensi. Mungkin beberapa dari lo gak sadar sekarang. Tapi ini perlu dilatih. Lo nonton video ini juga udah bagus. Karena lo udah punya keinginan untuk at least mengembangkan diri lo lewat nonton video YouTube. Sekarang tinggal progresnya aja gimana supaya rutin dilakuin. Nah, 1% udah sempet bikin video tentang gimana caranya biar berprogres secara rutin. Dan biar gak males. Nanti kalau lo udah nonton video ini, lo bisa cek videonya di deskripsi atau di kolom komentar. Keempat, ingat bahwa mungkin proses untuk mengembalikan semangat lo dan mengembangkan self-concept itu akan panjang. Bahkan bisa jadi gak selesai-selesai gitu. Mungkin hari ini lo ngerasa bahagia, lo ngerasa semangat. Tapi emang sampai kapan perasaan bahagia dan semangat itu bakal bertahan? Bisa jadi besok lo malah ngerasa gak berharga lagi gitu. Lo ngerasa sedih lagi. Tapi apapun yang bakal lo lalui dalam prosesnya, ya gak apa-apa. Itu semua akan terjadi. Mau itu bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Toh juga pasti hidup ini akan penuh dengan lika-liku. Ingat bahwa gak selamanya lo bisa bahagia dan gak selamanya juga lo akan sedih. Sadari aja bahwa kita semua sedang dalam proses menuju sesuatu yang baik. Mungkin perkembangan pesat dari diri lo gak akan terjadi dalam 1 hari atau 1 minggu ini. Tapi at least lo berproses sedikit demi sedikit buat menjadi lebih baik. Gitu sih. Intinya dengan menyadari bahwa lo itu bisa mengubah diri lo pasti akan bisa jadi keren. Dan pada akhirnya lo akan bisa membentuk self-concept lo jadi mantap banget. Kalau mengutip kata orang bijak, apa yang lo pikirkan tentang diri lo, itu akan membentuk diri lo. Kayak gitu ya. Kalau lo butuh bantuan dan butuh temen buat ngobrol atau butuh mentor buat nyeritain hal ke lo, 1% itu punya online mentoring. Jadi ini adalah sesi dengan mentor dari 1% di mana lo bakal bisa ngobrol one-on-one sama mentornya. Entah itu via chat, nelpon, atau ketemu langsung. Kalau lo ada masalah atau butuh pandangan expert dalam memahami rintangan dalam hidup lo bisa follow Instagram 1% di @1%official dan lo juga bisa follow @1%.catalog. Di sana bakal ada informasi tentang online mentoring dan lo bisa daftar juga dengan klik link yang ada di bio Instagram di sana. Mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bisa bikin lo menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Gua Evan dari 1%. Thanks.